Bayangkan, sebuah dunia di mana swastika berkibar di Gedung Putih, Kaisar Jepang menancapkan benderanya di benua Australia, dan Eropa tunduk pada satu suara, Führer. Di dunia ini, sejarah ditulis dengan darah yang tak pernah kering, teknologi berkembang di bawah bayang-bayang ideologi rasis, dan suara-suara merdeka dibungkam sebelum sempat bergema. Dunia itu nyaris terjadi. Hanya beberapa pertempuran, beberapa keputusan, dan beberapa kebetulan sejarah yang memisahkan kenyataan kita hari ini dari kenyataan alternatif yang mengerikan itu. Inilah kisah bagaimana jika poros Nazi Jerman, Kekaisaran Jepang, dan Italia fasis memenangkan Perang Dunia II. Perang Dunia II meletus tahun 1939 saat Jerman Nazi menyerbu Polandia. Dunia terbelah. Di satu sisi berdiri poros, Jerman, Italia, dan Jepang. Di sisi lain, sekutu, Amerika Serikat, Uni Soviet, Inggris, dan negara-negara lainnya. Dalam skenario alternatif ini, kemenangan berpihak pada poros karena 3 titik kritis berbalik arah. Hitler tidak menyerang Uni Soviet terlalu dini, Jepang berhasil menghancurkan armada induk Amerika di Pearl Harbor secara total, dan Italia mempertahankan Afrika Utara. Dengan sumber daya yang cukup dan teknologi yang cepat dimiliterisasi, Jerman menciptakan rudal balistik V3 dan bahkan bom nuklir lebih awal dari Amerika. Kota Moskow jatuh. Churchill tewas dalam serangan udara. Amerika yang kehilangan moral dan kekuatan angkatan lautnya menarik diri dari perang, sekutu runtuh satu demi satu. Dengan kemenangan total, dunia terpecah menjadi 3 wilayah kekuasaan, Reich. Ketiga, menguasai Eropa dan sebagian besar Afrika Utara, Jepang membentang dari Asia Timur hingga ke Australia dan Samudra Pasifik, dan Italia menguasai Mediterania. Perbatasan geopolitik tidak lagi ditentukan oleh batas negara, tetapi oleh ras dan ideologi. Konstitusi-konstitusi ditulis ulang untuk memuja satu tokoh, pemimpin absolut. Hitler membangun Berlin baru, ibu kota dunia versi Nazi, sementara Tokyo menjelma jadi pusat kekaisaran modern yang mengawasi Asia dengan mata besi. Di wilayah ini, tidak ada kebebasan berbicara, tidak ada pers independen, dan tidak ada ruang bagi budaya yang tidak sesuai dengan narasi kekuasaan. Di Asia Tenggara, termasuk Indonesia, skenario ini membawa dampak yang lebih gelap. Dalam dunia nyata, Indonesia sempat dijajah Jepang selama 3 tahun dan mengalami penderitaan besar. Namun dalam skenario ini, Jepang tidak pernah kalah. Setelah mengusir Belanda, mereka membentuk Kekaisaran Asia Raya, bukan sebagai pembebas, tapi penjajah baru. Indonesia dijadikan lumbung pangan dan tambang sumber daya untuk mendukung kekaisaran. Bahasa Indonesia digantikan oleh bahasa Jepang. Sistem pendidikan hanya mengajarkan loyalitas kepada kaisar. Islam ditekan karena dianggap mengancam loyalitas terhadap Tenoheika. Tak ada proklamasi 17 Agustus 1945. Soekarno dan Hatta, jika tidak dibunuh, hanya jadi alat propaganda. Generasi muda Indonesia tumbuh tanpa cita-cita merdeka, hanya sebagai pion dari kekuatan imperial Jepang. Secara global, dunia pasca perang versi poros adalah dunia totalitarian yang sangat terstruktur, namun sangat menakutkan. Teknologi berkembang, ya. Jerman mungkin sudah meluncurkan stasiun luar angkasa pertama. Jepang menguasai sistem kereta tercepat, dan kloning manusia sudah dijalankan dalam proyek rahasia. Tapi semua itu hanya dinikmati oleh kaum unggul yang sesuai dengan kriteria rasial Nazi atau aristokrasi Jepang. Perbedaan dianggap cacat. Perempuan tidak memiliki peran politik. Orang kulit hitam, Yahudi, Slavia,
Bahkan bangsa Asia yang tidak tunduk menjadi buruh paksa atau dimusnahkan perlahan. Tidak ada Google, tidak ada internet bebas. Informasi dikendalikan penuh oleh negara. Dunia menjadi efisien, bersih, futuristik, tapi tanpa jiwa. Bandingkan dengan dunia nyata ketika sekutu menang. Memang, perang tetap meninggalkan luka. Tapi dari reruntuhan itu bangkit tatanan dunia baru. PBB lahir, HAM dijunjung tinggi, kolonialisme mulai runtuh. Indonesia merdeka pada tahun 1945. Walau tidak langsung bebas dari masalah, namun bangsa ini memiliki kendali atas nasibnya sendiri. Perang dingin memang membuat dunia terpecah dua antara blok barat dan timur, tapi tidak ada satu kekuatan pun yang berhasil mendominasi total. Dunia mengalami revolusi teknologi dari berbagai arah. Demokrasi, meski cacat, memberi ruang untuk harapan. Pendidikan, sains, seni, semua bisa berkembang tanpa harus tunduk pada satu ideologi tunggal. Kita patut bersyukur bahwa kenyataan ini bukan kenyataan alternatif itu yang menjadi takdir sejarah. Kita bersyukur bahwa Hitler terlalu percaya diri dan menyerang Rusia saat musim dingin. Kita bersyukur bahwa Enigma berhasil dipecahkan oleh Alan Turing dan kawan-kawan. Kita bersyukur bahwa bom atom dijatuhkan ke Jepang dan bukan sebaliknya. Kita bersyukur bahwa para pejuang seperti Soekarno, Syahrir, Tan Malaka, dan para tokoh lain melihat celah dalam kekalahan Jepang dan segera merebut kemerdekaan. Kita bersyukur karena kebenaran, meski tertatih, tetap menang pada akhirnya. Namun, bayangan dunia alternatif itu mengingatkan kita akan betapa tipisnya benang sejarah. Jika satu saja keputusan bergeser, jika satu saja teknologi lahir lebih cepat di pihak yang salah, maka dunia hari ini bisa sangat berbeda. Mungkin kita tak mengenal internet, mungkin kita berbicara dalam bahasa Jepang, mungkin Al-Quran harus disembunyikan, mungkin tidak ada masjid-masjid besar, tidak ada film-film kemerdekaan, dan tak ada lagu Indonesia Raya. Dunia itu nyaris menjadi kenyataan. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu buruk bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 216. Firman ini menjadi pengingat bahwa dalam setiap tragedi sejarah, terkadang tersembunyi hikmah besar. Perang Dunia II adalah bencana kemanusiaan, tapi dari puing-puingnya lahir kesadaran global akan pentingnya hak asasi manusia, anti-kolonialisme, dan pentingnya kerjasama lintas bangsa. Dunia tidak sempurna, tapi jauh lebih baik daripada dunia yang bisa saja diciptakan oleh Hitler dan para sekutunya. Dan karena itu, kita tidak hanya harus mengenang sejarah, kita harus menjaganya. Karena sejarah adalah pintu menuju masa depan, dan setiap keputusan hari ini bisa jadi penentu skenario dunia esok hari.